Warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, saudara-saudara sekalian, saat ini kita sedang berada di petilasan. Ini petilasan. Dahulu katanya di sini adalah tempat wali berhenti ataupun singgah di sini. Masya Allah. Ini adalah daerah Desa Ciparakan, Kecamatan Kalipucang, Pangandaran, Jawa Barat. Dan saya bukan bermaksud apa-apa, saudara-saudara sekalian. Tapi saya belajar memperingati diri saya sendiri bahwa kita akan mati. 100 tahun yang lalu saya tidak ada, kita tidak ada, dan 100 tahun yang akan datang kita pun tidak akan ada di bumi ini. Maka bagaimana kita persiapan bahwa kita akan mati. Kita akan mati kemudian akan hidup kembali di alam akhirat yang diawali dari mulai alam kubur. Alam akhirat yang pintu gerbangnya alam kubur. Bagaimana ketika alam kubur baik, maka alam-alam selanjutnya akan baik. Kemudian apabila di alam kubur kita sengsara, maka kita akan sengsara selama-lamanya, abadan-abadan. Dan kita butuh bekal. Bekal daripada hidup kita adalah iman dan amal soleh. Bagaimana keyakinan kita sempurna, meyakini perkara-perkara yang hak, bahwa wa annal mauta hak, bahwa sesungguhnya perkara maut itu adalah perkara yang pasti. Wa anal qabru haq, bahwa sesungguhnya alam kubur itu, adanya alam kubur itu adalah perkara yang pasti. Wa anna na'imuha haq, wa anna azabahu haq, adanya nikmat alam kubur itu perkara yang pasti. Adanya azab alam kubur itu adalah perkara yang pasti. Wa anna su'ila munkari wa nakiron fihi haq, bahwa adanya malaikat munkar dan nakir akan bertanya kepada mayit di alam kubur ini juga perkara yang hak, perkara yang pasti. Wa annal ba'sa haq, wa annal hisaba haq, wa annas sirata haq, wa annal jannata haq, wa annan naru haq, wa anna liqa Allah Ta'ala li ahlil haqi haqqo, bahwa sesungguhnya adanya alam ba'as, adanya alam mahsyar, adanya alam sirat, adanya surga, adanya neraka, bahkan bertemunya ahli-ahli hak dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah perkara yang pasti sekalian. Masya Allah. Maka bagaimana kita berbekal untuk kehidupan akhirat, untuk kehidupan setelah kematian kita. Kita akan menyesal apabila saat ini di muka bumi ini kita tidak berusaha untuk mencari bekal sebaik-baiknya. Perkara dunia saja yang 60-70 tahun kita butuh bekal, sandang, pangan, papan, kendaraan. Lalu bagaimana nanti ketika kita hidup selama-lamanya? Maka otomatis saudara-saudara sekalian, kita perlu bekal yang lebih banyak lagi. Maka bagaimana diwajibkan untuk beribadah? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak semata-mata kami menciptakan kalian, manusia dan jin, hanyalah untuk beribadah. Maka bagaimana keseharian kita 1 kali 24 jam kita dihitung ibadah? Maka bagaimana sunnah-sunnah Rasulullah SAW kita hidupkan dalam keseharian kita, dalam 24 jam kita, bagaimana tidur kita, bagaimana perjalanan kita, bagaimana makan kita, bagaimana waktu ke masjid kita, bagaimana hidup kita di rumah kita bersama keluarga. Maka bagaimana sandarkan hawa nafsu kita, pekerjaan kita dengan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, baik sunnah surah, penampilan, sunnah siroh perjalanan, ataupun sunnah sariroh pikir. Bagaimana pikir Nabi SAW menjadi pikir kita. Ummati, umat bagaimana umat supaya selamat masuk surga tanpa hisab. Bagaimana umat manusia ini selamat mengamalkan agama dengan sempurna sesuai seperti yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi intinya saudara-saudara sekalian, kita akan mati. Dan matinya kita, kata Dalang Asep Sunarsuna, matinya kita itu beda dengan satu hewan. Beda dengan anjing buduk di jarian begitu. Masya Allah. Kalau anjing buduk di jarian, mati itu hanya bilatungan. Tapi kita sebagai manusia, mati itu tidak hanya bilatungan, tapi bertemu dengan balitungan. Apa balitungan? Akan mempertanggungjawabkan semasa hidup kita di alam dunia ini. Bagaimana baik atau tidaknya diri kita ini tergantung hidup kita selama di alam dunia sekarang. Kalaulah di alam dunia kita baik, maka insya Allah di akhirat kita pun akan baik.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Up.